of worship. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you. I'm sorry, Lord, I'm sorry, Lord, for the days I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Tuhan, ini hati kami. Kami memuji dan menyembah Engkau, Tuhan kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang hadir di tempat ini, atau kami yang menyaksikan secara online. Biarlah hamba yang mempersiapkan boleh jadi berkat buat teman-teman di tempat ini. Biarlah hati Tuhan, kerinduan Tuhan boleh kami dengar, boleh kami tahu dan mengerti Tuhan. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Nggak ada suaranya saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Oke. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara sebuah tema, The Seeker. Dan kita akan mengambil bagian dari ayat yang kita sudah sering baca. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saya majukan dulu saudara, kejauhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, tetapi carilah dahulu kebenaran Allah dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, di dalam buku spiritualitas, terakhir saya memang sangat mendalami spiritualitas. Dan di dalam satu buku spiritualitas ada satu buku yang berjudul Spiritual Revolution, ditulis oleh David, saudara-saudara, David Tezi, dan dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa ada 5 tahapan sebuah spiritualitas. Tahapan pertama adalah ketika orang itu memiliki iman karena keluarga mereka. Mereka lahir di dalam keluarga Kristen, mereka lahir di dalam tradisi keluarga tertentu yang akhirnya mereka mengikuti iman orang tua mereka, disebut sebagai natal faith, jadi iman kelahiran. Dan di sini biasanya orang-orang itu akan mengalami sebuah tahap perjalanan. Mereka mulai masuk remaja di dalam spiritualitas mereka, dan mulai anak remaja ditandai dengan pertanyaan. Remaja mulai bertanya. Kalau waktu anak-anak nggak bisa diberikan, tahu-tahu anak kita SD, atau di belakang ada Miori masih 1 tahun, kamu nggak boleh gini ya, karena ini nanti mengakibatkan, nggak bisa saudara-saudara, karena masa anak-anak cuma tahu boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, jangan lakukan, papa tidak suka. Makanya kalau orang Kristen masih nggak boleh ini, nggak boleh ini, boleh nggak, dosa nggak, itu masih kanak-kanak. Tapi ketika Anda remaja, Anda mulai mempertanyakan aturan-aturan orang tua. Kalau nggak boleh pegang handphone malam-malam, kenapa papa mama pegang handphone? Betul? Ya. Kalau nggak boleh pakai sosial media, kenapa papa mama pakai sosial media? Kalau nggak boleh ngomong kasar, kok papa mama waktu dibalap mobil sama orang, papa ngomong kasar, berarti boleh dong? Saudara-saudara mulai ada pertanyaan. Dan ini sebetulnya sesuatu yang sehat, karena anak kita mulai mempertanyakan, kok pendeta karismatik bilang gini, Injili bilang gini, Katolik bilang gini, yang benar yang mana? Ya, justru iman yang mulai bertanya. Tapi saudara-saudara, ini bisa akhirnya masuk ke dalam secular identification. Ada yang tetap bertahan di gereja, tapi ada yang orang-orang mulai kehilangan imannya. Karena mereka mulai melihat iman masa kecil itu tidak bisa menjawab pergulatan zaman mereka. Pergulatan hidup mereka. Mereka tidak merasa puas, mereka merasa ada yang kurang, ada yang salah.
Saudara-saudara, mereka mulai kehilangan iman. Kalau mereka datang ke gereja, mereka hanya mengikuti karena udah kebiasaan aja sejak kecil. Mereka kehilangan iman mereka, kehilangan iman tradisi mereka, dan mereka bisa disebut sebagai orang sekuler, humanis, agnostik, atau ateis. Tidak mesti mereka harus keluar dari gereja, tapi mereka di dalam gereja, mereka tidak percaya itu, mereka agnostik. Ya ini kan dari kecil, tapi tetap aku Kristen karena aku sudah biasa setiap minggu datang ke gereja, dan gue ke gereja. Saudara, ada masa seperti ini. Tapi ternyata ya, di dalam teori agama-agama dan termasuk di dalam filsafat, ada ke satu titik orang percaya ketika era modern sekuler ini terjadi, banyak orang akan kehilangan iman, banyak orang menjadi ateis, agnostik, dan agama akan decline karena pengetahuan yang makin maju. Tapi ternyata tidak. Postmodern menunjukkan bahwa ternyata saudara-saudara, orang-orang sekuler mulai merindukan yang namanya iman kembali. Karena mereka melihat kehidupan itu tidak terbatas, kehidupan itu kompleks, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan, kemajuan teknologi manusia juga membawa kepada kehancuran, global warming, perang dunia, sehingga mereka mulai mempertanyakan intelektualitas, mempertanyakan sains, mempertanyakan manusia memegang hidupnya. Di situ mulai orang-orang sekuler masuk ke dalam secular disillusionment. Ya, mereka mulai ini ilusi. Dan mereka kembali merindukan iman, merindukan sesuatu yang lebih dari hal-hal yang materi. Mereka mulai merindukan kayaknya di hati kita itu ada sesuatu yang lebih besar dan mungkin itu tempat spiritual. Maka jangan heran hari-hari ini di negara-negara barat yang sudah pernah post-religious, yang sudah menjadi ateis, agnostik, mereka disebut sebagai post-religious. Karena mereka pernah menjadi religius, pernah kehilangan imannya, dan akhirnya mereka mencari iman. Orang sekuler ini mulai mencari hal-hal yang bersifat spiritual. Cuma memang yang terjadi adalah mereka mulai membatasi spiritualitas itu tidak hanya di wilayah agama. Kenapa harus dibatasi 5 agama? Mengapa tidak dieksplor lebih jauh? Mengapa aku harus memeluk satu agama? Maka di US saudara-saudara ada pilihan-pilihan, kita bisa mempunyai multi-religious identity. Aku seorang Christian but I'm a Zen master. Ya, kamu tidak harus hanya memeluk satu agama. Kamu bisa multi-religious. Kamu bisa memeluk beberapa agama. Oke, kamu Kristen, tapi kamu terbuka untuk Zen, kamu terbuka untuk Tao, kamu terbuka untuk Bahai dan segala macamnya. Di sini orang-orang mulai mencari hal yang rohani. Tapi mereka mulai mengkritisi apakah hal yang rohani itu harus dikuasai sebuah institusi. Ya. Disinilah saudara-saudara, mereka mulai membangun spiritualitas sekuler. Spiritualitas yang dibebaskan dari religious institution, dari institusi agama, dari institusi tertentu. Jangankan denominasi agama aja dibebasin, saudara-saudara. Lah sebetulnya istilah the seeker ini di sini. Ya, mereka dikenal sebagai apa? Spiritual but not religious. Mengapa enggak religious? Karena religion itu institution. Karena spiritual itu personal. Ya. Saudara-saudara, mereka juga disebut sebagai spiritual but not affiliated. Aku spiritual tapi aku tidak terafiliasi. I'm a Jesus follower but aku tidak terafiliasi denominasi tertentu atau agama tertentu. Ini yang terjadi di dunia kita. The seeker adalah orang-orang yang mencari spiritualitas yang tidak harus dibatasi sebuah agama. Karena mereka mengkritisi agama. Karena ketika melihat perkembangan dunia ini, mereka mulai melihat sejarah dan mereka terbukti di dalam sejarah kekerasan dan agama itu kerap kali tidak terpisah. Sudah tantangan orang Kristen juga tidak mudah. Apa yang mereka kritiskan tentang agama, saudara-saudara? Ya. Yang mereka kritiskan tentang agama adalah satu, agama itu mengejar kesempurnaan, sedangkan hidup gak sempurna. Kok jauh? Saya sudah pernah cerita, ketika zaman saya sekolah, ada bel berbunyi, saya suka terlambat dulu saudara-saudara, karena gak niat sekolah. Ya. Begitu ada bel berbunyi saudara-saudara, saya lari tambah kencang. Tapi saya tetap dihukum.
Jadi saya bodoh. Tapi ketika saya mengajar sekolah sekitar tahun 2019, ada anak-anak yang mau terlambat. Dia lari dan begitu bel berbunyi, dia jalan. Karena apa? Percuma Pak, sudah terlambat. Paham? Saya masih mengejar kesempurnaan, yang bodoh, dan mereka udah terlambat, hukumannya sama, ya udah jalan. Kok kamu santai? Sama Pak hukumannya. Ya. Jadi orang mulai lebih realistis. Orang melihat tidak terlalu hal-hal yang sempurna karena kita tidak sempurna. Ya. Kita tidak sempurna, kita jauh dari kesempurnaan. Maka zaman saya kalau pendeta berkhotbah, pendeta Stephen Tong kan berdoa, siapa yang di sini mau memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan, memberikan sebuah masa depannya, cita-citanya, segala kepandaiannya untuk Tuhan, angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Padahal juga nggak pinter-pinter banget saya. Kayak pinter-pinter ya. Tapi sekarang kalau kamu kepada Gen Z, siapa yang terbaik buat Tuhan, siapa yang mau memberikan hidupnya, siapa yang mau memberikan itu untuk, nggak ada yang angkat tangan. Gue gak baik kok, gue jauh, gue belum bisa, gue gak sempurna. Yang mana ada iklannya, kalau Gen Z perang bahaya, aduh bahaya gitu ya. Saudara-saudara ada di sosial media, oke? Ya? Karena dunia melihat agama terlalu mengejar kesempurnaan. Sedangkan keseharian kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Makanya saya ketika altar call anak sekarang, saya tidak akan mengatakan berikan hatimu yang terbaik. Saya tahu hatimu tidak baik. Saya tahu banyak kekotoran di sana. Saya tahu kamu seperti saya tidak sempurna. Tapi sekalipun kamu tidak sempurna, Tuhan mau hadir, memberikan terangnya di hatimu. Mau enggak? Saudara-saudara, berbeda. Zaman berbeda. Dan mereka mulai dualistik. Roh dan tubuh, roh dilihat lebih indah, tubuh dilihat sesuatu yang berdosa. Hal-hal yang rohani dilihat mulia, hal-hal yang bersifat sehari-hari dilihat sebagai sesuatu yang berdosa. Maka hidup mereka Senin sampai Sabtu sehari-hari mereka merasa agama itu jauh dan tidak relate dengan kehidupan mereka, saudara-saudara. Ya, jangankan agama, beberapa tahun lalu saya mengejar filsafat di satu college. Ya, saya mengajar satu filsafat. Ketika saya mengajarkan teori Plato, teori Socrates, Aristoteles dan postmodern. Pak, ngapain sih belajar kayak gini? Ngapain sih Pak? Itu kan 400 tahun sebelum Yesus lahir, ngapain Pak? Akhirnya saya harus mencari pendekatan-pendekatan baru dan saya menemukan satu buku yang bagus. What would Freud do? What would Nietzsche do? What would Marx do? Jadi buku yang diterbitkan di Eropa, saya harus mengeluarkan banyak uang waktu itu untuk membeli satu buku. Bagaimana filosof itu menyelesaikan masalah sehari-hari. Baru anak-anak dengar. Ya. Maka bagaimana Nietzsche berbicara ketika engkau putus cinta. Wah, anak-anak langsung ini saudara-saudara. Bagaimana Kierkegaard berbicara ketika engkau apa. Bagaimana teori politik Karl Marx berbicara ketika engkau bingung memilih siapa wakilmu sehari-hari. Bagaimana ketika ada temanmu yang menyelingkuhi, pacarmu selingkuh. Bagaimana filsafat ini bisa menolong hidupmu. Saudara-saudara langsung anak-anak dengar semua saudara-saudara ya. Karena apa? Karena relate. Dan banyak agama nggak relate dengan hidup mereka, dengan keseharian mereka. Agama terlalu dogmatik dan jauh dari kehidupan. Selalu berbicara tentang surga, selalu berbicara tentang di sana. Satu berbicara yang tidak real. Ketika putus cinta, udahlah, Tuhan tahu di sana nanti ada jodoh yang terbaik yang disediakan. Janji palsu loh, belum tentu dia dapat jodoh, betul gak? Ada yang gak kawin loh. Bener gak? Makanya agama mulai ditinggal ketika kamu percaya Yesus, hutang-hutangmu lunas, penyakit sembuh, segalanya sembuh. Ternyata mati saudara-saudara. Mulai gak relate. Pertama, kayaknya menjanjikan yang nyata, tahu-tahu mati. Ya, ada satu kejadian, pendeta ngomong ya, ini saya diceritain dari seseorang yang katanya temennya di Surabaya, ada pendeta ngomong, Tuhan sudah sembuhkan, lepaskan obat dalam nama Yesus. Koma. Tanggung jawab pendetanya? No. Saudara-saudara jauh. Dan narasi besar agama. Terjadi ketidakadilan karena gereja atau agama atau institusi agama selalu menceritakan yang baik. Menceritakan yang positif tentang agamanya. Ya. Saudara lihat ketika cerita-cerita di mimbar tentang keberhasilan yang banyak diceritakan.
Maka dulu saya ingat 10 tahun lalu justru kita berusaha menceritakan yang masih berproses, yang belum ada solusi, ya kan? Bahkan yang gagal, yang masih belum percaya Tuhan, kita pernah minta di depan untuk cerita. Siapa? Yang masih bergumul untuk percaya Tuhan, kita pernah minta dia cerita ke depan, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, karena apa? Menceritakan yang positif. Coba cerita, saya tanya, KKR kesembuhan ilahi, yang cerita yang berhasil sembuh gak? Kira-kira kalau dipresentasikan 100 orang, kira-kira yang sembuh berapa persen? Berapa? Gak banyak kan? Tapi yang suruh cerita di depan yang apa? Yang sembuh, yang gak sembuh, coba cerita. Nggak terjadi KKR-nya lagi, saudara-saudara. Ya, 90% tidak diceritakan. Yang berhasil, yang gagal, yang hutangnya lunas, yang tambah hancur, nggak diceritain. Nggak fair. Ya, karena narasi yang mau dijaga adalah ini adalah tempat solusi, ini adalah tempat pemulihan. Ya. Jauh dari kehidupan. Saya suka teman saya bikin satu gereja. Ya. Di gerejanya keren banget. Saya sedih banget. Anak kami punya guru bahasa Inggris waktu kecil di Surabaya, gurunya baik banget. Pinter, salah satu gereja karismatik setia, dan ternyata akhirnya dia harus divorce karena suaminya selingkuh. Dan ketika dia ke Jakarta, dia guru yang baik, punya hati buat murid-murid, sayang banget buat murid-murid. Suatu hari mendaftar menjadi guru di sekolah-sekolah Kristen. Tidak ada yang menerima karena dia cerai. Bagaimana gereja? Perceraian adalah fakta, bukan di luar sana. Banyak keluarga Kristen cerai. Tapi kita selalu menyimpan fakta-fakta itu. Dan kita bungkus dengan acara-acara keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Banyak orang terluka di gereja yang keluarganya tidak bersama. Ataupun tidak cerai, fisik mereka sudah cerai ranjang sebagai sebuah realita. Tapi itu kadang tidak diungkap di dalam sebuah institusi. Karena mempermalukan, menganggap institusi itu tidak berharga. Sehingga orang-orang yang terbuang itu datang ke gereja, mereka merasa malu dan merasa tidak bagian. Beberapa tidak boleh lagi melayani. Padahal suaminya selingkuh, padahal dia masih punya hati melayani. Dulu sangat dihargai, tapi begitu cerai, no, gak boleh naik mimbar. Saudara-saudara, narasi besar agama, injustice terjadi. Lalu terjadi power abuse, terjadi political, maka sekarang abuse atas nama Tuhan, broken string gitu ya. Saya baca habis gara-gara anak saya rekomendasi, saudara-saudara. Ya. Atas nama Tuhan, atas nama agama, dan tidak terjauh tokoh-tokoh agama dengan adanya sosial media semua ditampakkan. Dan semua orang lihat, mulai orang meragukan agama. Tapi kita harus fair ya. Kita harus fair. Di dalam agama juga ada narasi-narasi baik yang kadang-kadang dunia sekuler juga tidak memunculkan itu, betul? Ada banyak tokoh-tokoh agama yang jadi berkat, banyak tokoh-tokoh agama yang mentransformasi sosial, banyak tokoh-tokoh agama yang menjadi terang, tapi kadang-kadang karena kekuatan dari sekularisme itu tidak ditampilkan. Jadi kadang-kadang sekuler juga jahat. Karena tidak fair menampilkan ada banyak fakta-fakta. Ada seorang penulis agama yang bernama Karen Armstrong. Dia menulis buku sejarah Tuhan, saudara-saudara. Dia mantanan yang akhirnya mempelajari banyak agama. Dia mengatakan apa? Agama memiliki banyak tokoh sampai hari ini yang menginspirasi banyak orang. Tetapi dunia sekuler menampilkan agama-agama yang penuh dengan kekerasan. Supaya orang lari ke sekularisme, tidak kembali ke agama. Jadi dunia kita juga nggak fair, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Dan kita membaca ayat tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara lihat Matius pasal 25 sampai 34, nggak usah dibaca. Saudara, konteks ayat ini dimunculkan ketika khotbah di bukit dan Yesus berkhotbah tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir akan yang kamu makan, jangan khawatir akan yang kamu pakai. Tapi Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya yang kau khawatirkan itu akan ditambahkan kepadamu. Kamu ini berbicara bukan masalah makanan, tapi keresahan hatimu, ketakutanmu. Kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Dulu waktu saya di aliran gereja tertentu, saya percaya ayat ini, tafsiran pendeta ini. Saya pernah bercerita kepada teman-teman yang udah lama di sini. Kata satu pendeta, oh makanya jangan cari berkat, cari sumber berkatnya. Karena kalau kamu dapat sumber berkatnya terus mengalir. Kayaknya bener juga ya. Lalu logikanya kayak gini, jangan kerja di perusahaan, nikahin anaknya, maka kamu akan kaya. Berarti itu mau duitnya juga saudara-saudara. Maksud ayat Alkitab bukan itu. Bukan ketika kamu mau kerajaan Allah, kamu udah gak miskin lagi, no. Ya, kurang ajar yang otaknya kayak gitu, bertobat loh. Karena Tuhan gak suruh gitu. Tuhan suruh cowok-cowok ya, bekerja bersama. Karena lu gak bakal kelaparan. Maksudnya adalah ketika kerajaan Allah ini kamu kenal, semua itu gak penting. Dan semua itu kamu gak akan kekurangan. Maka saya selalu menghargai orang-orang yang sudah memiliki passion tertentu dan dia gila-gilaan tertentu saudara-saudara di bidang itu sampai mati-matian dia mencintai dan dia benar-benar hidup di sana, pasti dia jadi ahli. Kecuali memang nggak bakat ya dan dikasih tahu orang nggak mau tahu gitu ya. Itu bertobat ya. Ketika dia sudah tahu, orang tahu dan dia mati-matian di sana, jadi tidak membenarkan yang kamu bilang passion tapi ternyata udah 10 tahun tidak ada perubahan saudara-saudara. Mungkin kamu ngotot aja ya. Saudara-saudara, ketika kamu melakukan itu dengan sungguh-sungguh saudara-saudara, maka kamu tidak akan sulit cari pekerjaan, saya percaya. Ya. Saya bilang anak muda di sini, kamu kerja, belajar sungguh-sungguh, cari tempat kerja bukan uangnya, yang kamu bisa mengimprove dirimu sampai suatu hari kamu yang milih tempat kerja. Bukan kamu yang cari tempat kerja. Bukan kamu yang cari pelayanan, tolong dong kasih pelayanan kamu, karena kamu sudah ahli di bidang tertentu. Logika lebih mirip itu saudara-saudara. Ya, bukan ngawinin anak bos supaya kamu tidak kesulitan. Itu tetap kamu mengejar harta tapi memakai anak bosnya untuk supaya kamu gak usah cari, itu kurang ajar. Ya, itu gak Kristen. Ya, jadi saya pikir pendeta-pendeta itu cukup baik, ternyata sesat. Saudara-saudara, masalahnya adalah seeker, orang-orang yang tadi, mereka rela meninggalkan sesuatu yang berharga loh. Jadi jangan pikir orang-orang di dunia itu mereka materi. No, saya membaca banyak buku dari The Seeker, orang-orang yang berspiritualitas tapi tidak terafiliasi sebuah agama, rela ninggalin jabatan tinggi perusahaan. Rela ninggalin kekayaan, rela meninggalkan kehormatan untuk akhirnya mendalami spiritualitas, pergi ke Tibet, bermeditasi di tengah alam, ya, dibuang semua uangnya. Ya. Jadi dia nggak mikirin lagi makan minum, pakaian dan meresahkan. Ya, saya sempat mempelajari embodiment coaching dan saya bertemu dengan beberapa guru coaching itu dari berbagai tempat di dunia ini. Ada ahli neuroscience, ada ahli dance, ada ahli meditation, ada ahli somatic dan segala macam. Dan saya belajar, ada yang mereka benar-benar dulu sukses, pergi akhirnya sekarang di Thailand ngajarin yoga doang saudara-saudara, nggak kaya. Pokoknya bisa hidup tapi mereka bahagia. Jadi The Seeker ini nggak khawatir makan, minum, pakaian. Kalah nggak kita? Nggak mikir saudara-saudara. Saya mikir nggak ya? Istri saya mikir nggak makanan, pakaian? Nggak mikir. Tapi jangan salah. Kalau hanya makanan-makanan yang jadi isu saudara, sebetulnya mereka rata-rata meninggal itu karena mereka anxious. Ketika mereka sudah sukses, sudah kaya, mereka ngerasa kosong. Mereka ngerasa kosong, masa hidup kayak gini, masa gue diatur pekerjaan gue, masa gue tidak berkuasa, maka gue gak mendapatkan kebahagiaan, masa gue tidak punya makna. Akhirnya mereka mencari hal yang spiritual. Karena mereka anxious. Karena mereka resah, kaya tapi resah. Gimana gua bisa mengalami ketenangan? Maka mindfulness berkembang di dunia barat. Maka yoga, somatic dance, somatic healing yang berkaitan dengan tubuh yang mereka bisa alami nyata, menyembuhkan dan memulihkan, mengatasi anxiety mereka cari. Dan mereka rela tinggalkan kekayaan. Jadi kita di mana nih? Kita ngejar kekayaan supaya resah, nanti resah juga gitu saudara-saudara. Dan kita mulai mencari ketenangan seperti mereka. Di dunia barat banyak orang. Saya dulu punya cita-cita ketika jadi atlet wushu saya berangkat ke Shaolin saudara-saudara.
Caranya adalah aja jadi atlet, waktu itu kejuaraan daerah, saya masuk kejuaraan nasional. Ya, setelah kejuaraan nasional, kalau saya menang saudara-saudara, itu akan dikirim ke SEA Games. Ya, setelah SEA Games biasanya kita akan dipraktekkan di Shaolin. Wah, beberapa teman saya berangkat ke Shaolin saudara-saudara. Oh, saya pengen banget ke Shaolin. Dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Akhirnya ke warung buncit saudara-saudara, belajar teologi, Shaolinnya beda. Ternyata banyak orang-orang barat rela pergi dari Eropa, tinggal 2 tahun belajar Shaolin terus bikin perguruan di Eropa ada. Jadi ada Shaolin di Eropa sekarang saudara-saudara, itu orang bule. Ada orang yang seperti ini mencari makna, mencari spiritualitas, the seeker. Jadi ayat ini tetap bisa berlaku buat mereka karena ada anxious, dan Tuhan mengatakan kalau kamu anxious, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Tapi para seeker ini mencari dan mereka mencoba hari-hari ini, mereka kan mulai meninggalkan agama-agama yang dominan. Kristen, Islam, Jew, mereka ditinggalkan, mereka mulai mencari spiritualitas yang timur, yang di luar dari institusi agama-agama besar, yang tidak pernah didengarkan, yang tidak pernah dieksplor. Dari mereka banyak mencari hal-hal yang tidak masuk di dalam kanon agama besar. Ya, ini yang terjadi. Saudara-saudara, ini tokoh yang saya baru baca sebentar lagi habis bukunya, Grounded Spirituality, bukan orang Kristen. Dia ngomong, ternyata dia termasuk contemporary seeker. Saya baru baca bukunya, ternyata dia termasuk contemporary seeker. Dia bilang gini, spirituality ternyata banyak spiritual bypassing. Artinya apa? Ternyata dia melihat spiritualitas kerap kali menekan emosi, marah, sedih, takut, ditekan. Maka dia meninggalkan spiritualitas yang bypass ini, yang caranya mau cepet. Spiritualitas menghindari penyembuhan trauma. Dalihnya sudah tercerahkan, sudah dibebaskan, sudah dijamah Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, banyak spiritual ternyata nggak sehat. Makanya kalau teman-teman yang 10 tahun lalu bareng awal di Sing, kan kita sing Sanctuary Youth Nurturing. Nurture artinya merawat, berarti semua sakit. Youth community jadi yang hearted, karena sekarang bukan untuk youth saja. Ada banyak pasangan muda dan pasangan yang tua sudah mulai ada gitu ya. Yang tidak berpasangan juga boleh. Kita punya tagline to need to heal, merajut to heal, menyembuhkan. Karena kita mau explore ini. Saudara perhatikan, awal-awal saya membangun komunitas bareng sama teman-teman, kita tidak mulai dengan Bible study. Bukan Bible study, gak penting. Tapi kerap kali ayat-ayat suci itu untuk menutupi karena kita tidak berani terbuka akan luka-luka kita, kekecewaan kita, luka kehancuran hidup kita. Maka kita mulai dengan grup terapi yang saya pimpin sendiri, 4 kelompok dan tidak ada yang selesai. Maafkan teman-teman yang sudah bergabung. Maka itu saya merasa bersalah, kita baru ada 2 tahun ini grup terapi dipimpin orang yang lebih bertanggung jawab, Ibu Asri. Kita udah batch keberapa? Batch keempat. Ada grup terapi di sini karena hal spiritual, hal mental health itu perlu dijujurin. Karena kalau dulu, oh gimana kamu putusin? Oh nggak apa-apa, kan Tuhan tahu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik, padahal hatinya sedih. Apa susahnya bilang, ya sedih banget loh, gue ngerasa kehilangan, gue ngerasa gak hidup sama dia, tapi gue harus bertahan, gimana caranya ya, tolong gue. Gampang kan? Kita sering pakai bahasa-bahasa rohani yang sebetulnya tidak berani menunjukkan diri kita di hadapan orang lain. Ya, spirituality tidak jujur. Dan mengejar pengalaman transenden, mengabaikan tubuh, relasi, dan luka masa lalu. Memaknai bahasa spiritual untuk menutupi rasa sakit batin. Saudara, contemporary seeker gila loh. Kritik mereka tentang agama itu luar biasa bagi saya. Yang sebetulnya kita perlu dengar. Karena harusnya firman Tuhan, ketika Tuhan memulihkan manusia, mengubahkan kehidupan manusia itu diubahkan, dan ketika kehidupannya diubahkan, maka manusia itu juga akan diberikan kekuatan Tuhan untuk mentransformasi sebuah komunitas. Ada komunitas gereja yang menjadi terang buat bangsa-bangsa, itu adalah sesuatu yang nyata. Ini kritik daripada spiritual kita.
Jadi ayat tadi saudara-saudara, apakah ayat tadi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan kepadamu, berarti kita memiliki spiritual yang solipsis. Solipsis itu artinya apa? Kita pergi untuk meninggalkan dunia ini menuju kerajaan Allah. Kata di Alkitab digunakan kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Kingdom of heaven and kingdom of God. Sebetulnya itu sama saja. Cuma beberapa penulis ada di dalam tradisi yang kalau nebut Allah itu harus hati-hati, maka diganti kingdom of Samayin, kingdom of heaven, itu sorga sama. Apakah artinya spiritualitas Kristen, kerajaan Allah yang diajarkan Yesus adalah kerajaan Allah yang membawa kita ke dunia transenden, yang membawa kita jauh dari dunia, yang membuat kita evakuasi? Karena orang Kristen kalau tidak hati-hati, paham penebusan mereka adalah evacuation, bukan redemption. Evakuasi artinya apa? Dunia ini udah jahat, berdosa, daging, maka engkau harus disiapkan untuk dibawa pergi ke dunia lain. Maka jangan fokus ke dunia ini, fokuslah ke dunia lain. Horor gitu ya. Maka saya bilang, saya suka pendeta Yohan Candawasa, dosen saya dulu. Dia ngomong gitu, kalau keselamatan Kristen hanya sebatas kamu percaya Yesus mati surga, ya udah lu habis percaya mati. Udah percaya mati, udah selesai. Ya, kalau enggak ya udah ngijilin dulu, habis itu mati, gantian yang lain ngijili. No, karena ketika penebusan Allah, maka di dalam teologi reform ada cultural mandate, artinya apa? Ada mandat budaya. Karena manusia yang ditebus menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi wakil-wakil Allah di bumi ini untuk menyatakan kerajaan Allah, pemerintahan Allah di bumi ini, menghidupi seperti yang Yesus hidup. Jadi bukan masalah hanya masuk surga, tapi bagaimana kerajaan Allah ada di bumi ini. Maka banyak orang Kristen kan udah pahit hidupnya, akhirnya berpikir bahwa kekristenan adalah evakuasi religion. Tidak membuat kita hidup di bumi ini. Apakah artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya meninggalkan hal di bumi ini, saudara-saudara? Tentunya tidak. Apakah kingdom of God berbicara berarti God heaven yang di sana? Kita harus hati-hati. Ini gara-gara pandangan dualistik Yunani yang melihat dunia spiritual lebih tinggi daripada dunia materi. Itu membuat kita melihat yang atas lebih tinggi, sehingga kita tidak bisa menerima kenyataan di dunia ini. Akhirnya kita berhalusinasi, berdelusi untuk merindukan yang di sana, yang belum ada bersama dengan kita sekarang. Kekristenan bukan evakuasi religion. Saudara-saudara, apakah kingdom of God sesuatu yang jauh? No. Di Matius mengatakan, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sudah dekat. Jadi kerajaan sorga, kingdom of God yang disuruh nyari itu sudah dekat zaman itu, saudara-saudara. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Jadi kerajaan surga tidak berbicara di sana. Kerajaan surga ketika Yesus datang sebagai Mesias ke bumi ini, dia memberitakan Injil ketika menjejakkan kaki di bumi, memberikan pemulihan buat orang-orang yang menderita di tengah kekuasaan Romawi, di tengah agama Yahudi yang meniadakan rakyat-rakyat miskin. Ada transformasi, saudara-saudara. Kerajaan surga bukan di sana. Maka ada lagu suka, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Penguasa internet bukan ya? Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Lanjutannya gimana? Kuasanya atas kita itu ya. Saudara-saudara, itu sesuatu. Yerusalem baru turun dari surga. Yesus sang raja, Mesias itu menjejakkan kaki di bumi dan berbuat kebaikan, memulihkan orang-orang yang luka, orang-orang yang sakit. Dan mereka merasakan cinta Tuhan secara nyata. Jadi kekristenan bukan spiritual bypassing. No, kekristenan adalah spiritual yang betul-betul embodied, yang dialami orang-orang.
Maka saudara yang percaya Yesus, ada perubahan gak dalam hidup kita? Kita masih bisa berdosa. Kita masih punya kesalahan. Tapi ada perubahan yang kita alami ketika kita menyembah Raja sebagai Rasa di dalam kerajaan surga ini. Ya. Jadi Kingdom of God adalah grounded spirituality, not spiritual bypassing. Dia adalah grounded, dialami. Karena Yesus, jadi kalau kerajaan berbicara tentang raja, Yesus itu adalah raja. Dan saudara tahu orang Yahudi percaya bahwa Mesias adalah Torah teacher, pengajar Torah. Karena orang Yahudi sangat menghargai Torah, maka Yesus yang adalah Mesias, dia haruslah mengajarkan Torah. Maka di ayat sebelumnya Yesus milih murid-murid, betul? Karena rabi-rabi Yahudi biasanya milih murid-murid dan murid-murid dekat belajar di kaki gurunya. 12 murid dipilih sebelumnya dan setelah 12 murid Yesus naik di atas bukit dan Yesus berkhotbah di atas bukit. Karena ini mengingat kembali ketika Taurat diberikan pertama kali di mana? Di Gunung Sinai, di atas bukit. Dan di sini Yesus memberitakan firman di atas bukit. Maka beberapa ahli teologi, ahli biblika mengatakan apa? Ini adalah sebuah ethics. Karena Taurat untuk menuntun Israel, Yesus mengajarkan khotbah di bukit untuk menuntut umatnya. Ditandai pemilihan sebelumnya 12 rasul, 12 suku. Inilah cara penulis Alkitab menggambarkan tentang Yesus. Sedikit Bible study ya. Saudara-saudara, dia adalah pengajar Torah. Sebagai guru yang mengajar di atas bukit, mengajarkan etika kingdom ethics, etika keluarga, etika kehidupan orang-orang warga kerajaan surga untuk dihidupi. Ya. Jadi sebetulnya kalau Anda belajar teologi, Anda akan melihat akan ada etika yang dibangun dari khotbah Yesus di bukit. Karena itu dianggap sesuatu yang powerful, karena penulis menggambarkan itu sejajar dengan Taurat yang awal yang diberikan kepada Musa. Kepada 12 suku Israel. Dan Yesus mengajar 12 murid. Dan banyak orang Israel lainnya. Saudara-saudara, jadi Kingdom of God yang disuruh cari itu ternyata adalah sesuatu yang sehari-hari. Sesuatu yang daily. Sesuatu yang integrate sama hidup kita. Sesuatu yang tidak terpisah. Sesuatu yang bukan pergi ke dunia yang lain. Tapi sesuatu yang harus dijejaki di bumi ini yang Tuhan mau. Tapi Yesus juga mengajarkan bukan hanya etika untuk hidup itu, tapi adanya anugerah. Karena Matius 5 ayat 8 di khotbah bukit Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Beberapa penafsir menggambarkan bahwa suci hatinya tidak mungkin kita suci. Maka orang yang berbahagia, Yesus memberitakan dirinya yang menyempurnakan segala perbuatan kita. Hanya karena anugerahnya kita bisa sempurna. Karena tidak ada yang suci yang bisa melihat Allah. Karena Musa pun harus dilindungi Tuhan untuk bisa menghadap Tuhan. Hanya Yesuslah yang suci jadi anak anugerah. Saudara, jadi ketika kita berbicara The Seeker, ada seorang penulis, orang rabi Yahudi, keren banget. Ya, dia mengatakan bahwa ayat Matius 5 ayat 6 adalah moral atau spiritual life of any seeker. Ini namanya Rabbi Barni Kasdan. Rabi Yahudi yang percaya Yesus. Jadi kalau di Amerika sekarang ada namanya aliran Messianic Judaism. Jadi orang Yahudi tapi percaya Yesus, mereka bikin gereja sendiri namanya Messianic Judaism. Berbeda dengan Judaism. Kalau Judaism, Yahudi, kalau Messianic Judaism adalah Yahudi yang percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, ini salah satu rabi. Susah loh jadi rabinya mereka. Karena kamu harus sekolah teologi Kristen sama sekolah teologi Yahudi. Ya, lulus lamanya. Saudara-saudara, dia ngomong ini. Ayat ini adalah ayat seeker. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, ayat sebawahnya, carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini berkaitan dengan makanan, pakaian, segala macam. Tapi dia bilang apa? Kalau kamu jangan khawatir ini, carilah kerajaan Allah. Cari dengan cara apa? Berbagai orang yang lapar, haus akan kebenaran. Artinya apa saudara-saudara? Orang yang mencari ini adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ketika engkau lapar dan haus, engkau akan cari makan, betul?
Sungguh-sungguh cari makan. Masa kelaparan? Ya sudah nggak apa-apa, mati aja. Enggak kan. Lapar kita kan. Haus kan kita. Air. Maksud Tuhan adalah orang-orang setia adalah orang-orang yang lapar, haus. Orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah orang-orang yang lapar, haus. Ini juga bisa simbol lapar berbicara tentang roti, haus berbicara tentang air. Lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, Taurat Tuhan. Karena Taurat oleh orang Yahudi digambarkan seperti makanan. Jadi kalau anak Yahudi kecil ya, terus ngafalin ayat, wah ayat langsung dikasih kue madu. Jadi dia seneng hafalin ayat, kecuali saya tidak suka madu ya. Gitu ya. Kalau yang suka, begitu, oh kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala, langsung mamanya kasih kue madu. Supaya apa? Begitu dia hafal ayat, dia makan madu, firmanmu itu manis seperti madu. Mereka ingat di dalam memori mereka. Cara pendidikan Yahudi sangat baik, sangat positif. Jadi anak-anak itu suruh ngalamin. Ini yang saya belajar dari Yahudi. Ya, kalau suruh anak suka belajar, jangan harus baca buku, harus habisin. Kalau nggak dihukum, dia akan benci buku. Ya. Harus baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, disabet. Mana udah baca Alkitab? Kayak polisi aja. Ya, orang tua yang kayak gitu bertobat. Saya banyak melayani anak-anak yang kayak gitu benci sama firman. Dia cuma baca di depanmu aja. Legalis itu tidak. Tapi bagaimana mereka melihat? Makanya saya sudah bilang, mama jangan tanya, udah baca Alkitab belum? Sudah baca belum? Ayo, kok nggak baca? Kok bolong? Kamu kayak polisi aja. Ya, lebih baik kamu gini, tadi mama baca ayat ini loh. Ayat ini kok tepat ya mama? Tadi waktu mama gini. Kamu pernah ada nggak pengalaman? Wah, aku nggak baca ayat ini. Pernah nggak ada pengalaman loh? Dia bisa cerita di situ, ada komunikasi yang indah. Pengalaman membaca ayat. Dia belajar dari mamanya. Oh, mamanya tadi takut anaknya jatuh, tapi dia baca ayat. Jadi dia belajar dengan keindahan. Orang Yahudi ngajar Alkitab dengan gitu, saudara-saudara. Ya, bukan dengan paksaan. Bukan dengan shaming. Siapa yang tidak bolong baca Alkitab hari ini? Angkat tangan gitu. Akhirnya para pendeta juga harus baca Alkitab tiap hari karena takut nanti kalau dia angkat tangan bohong. Saya mulai memberanikan diri ketika saya lupa baca, saya angkat tangan. Karena gak perlu malu, itu bukan shaming. Ada anugerah Tuhan. Bukan mempermalukan orang, bukan berarti ayat yang tidak penting. Maka saya tanya, murid-murid Yesus baca Alkitab tiap hari gak? Baca nggak? Baca nggak? Kenapa kok nggak baca? Dicetak 1400. Paham? Jangan bangga ketika membaca Alkitab. Paulus bilang, jadilah surat terbuka yang dilihat orang dan dimuliakan Tuhan. Saya kasih ekstrim. Bahkan ketika kamu tidak mengutip satu ayat dari mulutmu, orang lihat ada something yang berbeda dan Tuhan dimuliakan di sana. Gara-gara saya ngomong itu ada yang laporin saya, katanya Johan mengajarkan tidak boleh membaca Alkitab. Kata siapa? Bukan itu. Reformasi dibentuk dari tradisi Alkitab yang dicetak. Maka kita gereja, reformasi, menghargai Alkitab kan dulu gak ada, akhirnya ada. Sehingga keinginan membaca Alkitab supaya tidak dibodohi dan tidak dikuasai besar dari reformasi. Kenikmatan, sukacitanya ada. Jangan hilangkan sukacita itu, tapi hadirkan sukacita itu di dalam pembacaan Alkitab. Amin. Sehingga orang waduh seneng banget. Saya waktu kecil gak seneng disuruh-suruh, tapi saya seneng. Ternyata ketika saya tanya, ada om saya dulu ateis. Setelah ateis kena stroke, habis kena stroke ternyata dia katanya udah mau mati. Katanya ada putih-putih datang, bukan pocong ya saudara. Putih-putih datang ternyata, terus dia langsung ngomong Yesus. Terus dia bertobat. Dia bertobat masih stroke. Ketika masih stroke terus dia cerita, aku baca Alkitab habis. Terus saya, ada nggak Alkitab jawab tentang ini? Ada, buka ini. Oh sakti. Ada, buka ini. Oh jawabannya ada semua saudara-saudara. Lah di situ saya tertarik. Kalau saya disuruh, kamu baca ya, kalau nggak baca masuk neraka lu, kamu nggak rohani. Saya nggak akan baca. Apalagi jiwa berontak saudara-saudara, ya sengaja nggak dibaca. Saudara-saudara, hadirkan itu, ya inilah the seeker. Carilah dulu kerajaan Allah, artinya apa? Mencari firman, Taurat, kebenaran. Seperti orang yang lapar. Merindukan kebenaran itu ada. Merindukan kebenaran itu dialami orang, merindukan kebenaran itu dirasakan setiap orang.
Saya selalu merindukan orang-orang Kristen hidup dalam kebenaran sehingga orang-orang yang bekerja di bawah dia bersyukur buat kehadirannya. Waktu pandemi ada seorang ibu jemaat kita, dia punya bisnis. Dan ibu ini bercerita sama saya. Dia bingung harus gimana pandemi, karyawan banyak banget. Tahu-tahu dia diundang oleh karyawannya. Ayo, ibu harus datang. Ini karyawan kurang ajar ya. Karyawan kumpul mengundang bosnya. Pernah? Ini kurang ajar karyawan. Jadi ibu ini, ayo kumpul, bu harus datang. Ternyata karyawan kumpul datang ngomong apa? Bu, tolong potong gaji kami. Mujizat saudara-saudara. Tahu kenapa beda dipotong? Ibu, kami suka tempat kerja ini. Kami diberkati tempat kerja ini. Tempat ini harus bertahan dan bisa melewati pandemi. Ayo kita lewati bareng-bareng, ayo jalan. Dan ibu ini terharu saudara-saudara. Saya percaya dia jadi berkat buat orang-orang yang bekerja dia. Saya rindu kebenaran dan firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang, bahkan yang tidak percaya, bisa merasakan cinta Tuhan. Sekalipun di dunia tempat kerja yang bukan gereja. Saudara, artinya apa? Torah observance artinya bukan cuma mencari Torah, tapi menubuhkan Torah. Berhadapan dengan anxiety, embodied spiritual practice artinya apa saudara? Tuhan itu tidak membuat kita tidak afirmasi psikologi kita. Contohnya, jangan takut. Berarti Tuhan mengafirmasi bahwa kita takut. Kalau anak saya, nak jangan takut di panggung teater. Gue gak takut pak. Tapi ketika takut, jangan takut. Artinya apa? Enggak apa-apa kamu takut, papa tahu kamu takut. Jangan takut karena apa? Jadi Tuhan itu ketika memberikan solusi, itu real. Dan dia mengafirmasi ketakutan. Jadi emosi itu ada. Dan dia mengafirmasi, bukan spiritual bypassing. Cuma karena khotbah-khotbah yang tidak menggali, maka hari-hari banyak teolog yang mulai meneliti pentingnya emosi dalam spiritualitas, di mana spiritualitas tidak bisa terpisahkan dari kebenaran, di mana arti matang rohani, artinya juga emosinya sehat, itu ada. Dan bukti emosi sehat adalah Yesus bisa marah, bisa kecewa, bisa nangis, bisa ketawa. Ya, saudara-saudara, kekristenan bukan sesuatu yang tidak ada nyata sehari, tapi sesuatu yang ada. Saya akan coba sedikit jelaskan. Makanya kalau kita lihat bagian dari carilah kerajaan, khotbah di bukit itu cara memberi sedekah, cara berpuasa, cara berdoa, orang yang semua practical, embodying spirituality. Ya, saya akan tuh ya. Berhadapan dengan anxiety, embodied spiritual practice-nya Alkitab bilang apa? Saudara, ayat yang tadi adalah kekhawatiran. Maka Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah. Kekhawatiran akan makanan, pakaian, tempat tinggal. Di ayat sebelumnya dikatakan kumpulkanlah harta di surga. Jangan di bumi ini. Bukan berarti ketika mengumpulkan harta di surga, yaitu doa-doa terus. Tidak saudara-saudara. Bukan berarti itu. Tetapi melakukan hal-hal yang di bumi. Paham? Jadi spiritualitas hal-hal yang di bumi. Dan luar biasa muncul ayat ini supaya orang tidak takut. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Kalau kamu mengabdi, kamu ketakutan. Kamu mengabdi kepada Mamon, kamu hidup di dalam ketakutan. Karena kamu punya mata jahat, maka matamu harus baik. Saudara, kita kalau nggak ngerti konteksnya, kita sulit membaca ayat ini. Mata jahat itu gimana? Bombastic side eyes gitu kan? Ya, mata baik itu gimana? Tapi kalau kita orang Yahudi kita ngerti. Karena orang Yahudi itu ada idiom. Idiom itu ya kayak peribahasa, urip ning donya cuma ngamper ngombe. Nah, kayak gitu loh saudara-saudara. Di Yahudi ada satu idiom mengatakan, berilah pertolonganmu dengan mata yang baik. Artinya apa? Orang yang matanya baik itu generous. Orang yang matanya jahat itu pelit dan kikir. Kita nggak ngerti kalau nggak ngerti konteksnya. Jadi artinya bagaimana kamu supaya tidak menyembah
uang sehingga hidup di dalam kekhawatiran. Carilah kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu mengajarkan kamu punya mata yang baik, artinya kamu generous. Banyak orang gak generous, banyak orang yang pelit, akhirnya dia merasa semakin miskin karena dia gak pernah berbagi. Justru solusinya adalah praktek spiritualitas, berbagi. Lu akan merasa dirimu kaya. Makanya ada orang yang bilang, kalau kamu punya uang banyak, kamu gak bisa berbagi, kamu orang miskin. Tapi mungkin kamu gak punya uang banyak, kamu berbagi, kamu orang kaya. Karena arti kaya adalah orang yang bisa berbagi dengan sesamanya. Bukan banyaknya harta. Jadi solusi Alkitab, etika Alkitab untuk menghadapi keresahan, berbagi. Ketika kamu takut. Itu yang saya lakukan ketika pandemi, tahu nanti kena COVID gini. Wah, saya panik. Nanti kalau anak saya kan sehat semua, tapi tahu-tahu kalau dia ternyata ada autoimun gimana? Kemana-mana semua saudara-saudara. Tapi ketika itu fokusnya, ya udah gimana kita fokusin memperhatikan. Ayo kita pikirkan memperhatikan teman-teman kita yang susah. Kita mikirinnya, akhirnya kita nggak mikirin diri kita mikirin bagaimana menjadi berkat. Keresahan itu hilang loh. Ya, kita punya jawaban. Ya, yang real, yang praktis. Ya, jadi saya akhiri hari ini. Artinya spiritualitas kita bukan spiritual bypassing yang tidak real. Itu real di dalam keseharian, memapak di bumi. Karena guru spiritual kita, Yesus, juru selamat kita, memerintahkan semua etika hidupnya untuk dilakukan di bumi. Ketika dia hidup, dia melakukan. Ada anugerah Tuhan yang akan menyempurnakan. Yang kedua, lapar dan haus kebenaran adalah merindukan kebenaran Allah nyata terwujud di bumi ini. Orang yang lapar rindu. Nanti kalau orang-orang tua ditanya, Papa pengen aku jadi apa? Mama pengen aku jadi apa? Boleh gak aku jadi bisnismen? Boleh gak aku jadi pendeta? Jangan pendeta miskin. Aliran yang lain boleh. No, kita boleh, ya jujur sih, pendeta kok mama masih kepikiran miskin ya. Ya udah nggak apa-apa lah, mama nabung lebih banyak supaya nanti kamu jangan jadi pendeta miskin. Tapi mama lebih pengen kamu jadi berkat buat banyak orang, dimanapun Tuhan pakai kamu. Anak saya tanya anak saya, Papa pengen aku nikah sama orang kaya? Papa, no. Aku pengen kamu jadi berkat dimanapun Tuhan pakai kamu jadi berkat. Menyatakan cinta Tuhan. Orang yang ketemu kamu bisa ngerasain Tuhan cinta kamu. Orang bisa tersenyum bahagia. Itu yang Papa mau. Itu. Ya. Saudara-saudara, rindu kebenaran Allah dinyatakan terwujud di bumi. Yang kedua, dalam anugerah Tuhan, tetap ada anugerah. Karena yang suci tidak bisa, kecuali ada anugerah. Menghidupi, embodying God's kingdom ethic. Itu ada banyak. Mengasihi sesama, mengasihi apa, itulah artinya mencari kerajaan. Jadi bukan cari kerajaan, ya udah bertapa, berpuasa 30 hari gak keluar kamar. No, bagaimana kerajaan Allah, kingdom ethics itu dihidupi. Dan saya percaya orang-orang yang punya hati ini, di dalam kesehariannya, dia tidak sempurna. Tapi dia akan menyatakan dan kita bisa merasakan indahnya kerajaan Allah di bumi. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita, saya nanti minta pianis siapkan sebuah lagu, boleh ke depan dulu. Lagu yang saya minta, Yesus Kau Kebenaran. Para pianis, musician boleh ke depan. Teman-teman, minggu lalu kalau nggak salah, mantan anak asing karena dia udah tinggal jauh, jadi lebih baik beberapa mereka dari sekarang ibadah ke umum, yang satu di GKI yang lain. Ya kalau teman-teman tahu Christine sama Yohana, ya papanya, mamanya nggak ada, meninggal. Jadi saya beberapa teman hari itu datang ke rumah duka. Dan waktu itu yang jadi pikiran saya adalah gimana ya papanya. Dan papanya gimana, saya tanya sama mereka, wah bayangin nikah berapa tahun, terus tahu-tahu ditinggal sama istri. Saya bilang wah gak bayang. Makanya pendeta Yakub Susabda itu bagus banget, ini bisa diterapkan. Pendeta Yakub Susabda itu ngajarin kita, oke, kalau kamu ke rumah duka, kadang-kadang itu udah banyak yang di rumah duka. Yang paling penting adalah setelah rumah duka itu, orang-orang yang berduka kan di rumahnya berhadapan dengan kenyataan sehari-hari tanpa orang yang dicintai. Itu adalah masa-masa berat. Makanya beberapa gereja di Eropa itu bagus. Selama 1 minggu setelah duka, kadang-kadang jemaat itu bergantian untuk menemani orang yang berduka. Supaya tidak sepi. Sebetulnya itu sesuatu yang penting saudara-saudara. Yang mungkin nanti pelayanan pemerhati bisa mulai memikirkan hal itu.
Itu lebih penting karena kehilangan itu akan nyata. Saya kepikiran gimana ya mamanya, papanya sekarang pasti tidak mudah ya. Apalagi saya tahu dari pendeta Yakub Susada, kalau cewek suaminya meninggal biasanya umurnya lebih panjang, betul nggak? Ya nggak? Benar nggak? Ya nggak? Karena dia bisa sama cucu, bisa ngobrol. Kalau cowok kan komunikasinya memang terbatas ya. Saya lihat sih waktu papa saya, waduh saya sama cucu saya juga diem dulu, mungkusin kue coba diem katanya. Gak bisa komunikasi dia, mikir sendiri, beban sendiri, mati sendiri. Terus saudara, apalagi pendeta Yakub Susawi bilang, wah itu kalau cowok itu aduh berat tuh. Kalau istri rata-rata bertahan karena deket sama anak, komunikasi, bisa aktif di gereja. Kalau cowok aduh lihatin aja, komisi pria dan wanita lebih ramai mana. Komisi wanita, prianya sedih banget saudara-saudara ya. Begitu komisi pria, aduh berat banget Rudi, perjuanganmu berat Ruth. Ya, GI Rudi ini pegang Adolfos itu waduh nggak mudah ya, tolong support teman-teman ya. Itu nggak mudah saudara-saudara, dan akhirnya pendeta Yakub sudah sampai bilang gini, ya kalau punya papa yang single mereka suruh nikah lagi ya, kalau nggak nikah lagi nggak punya tujuan hidup atau apa itu berat loh. Ya, makanya saya suruh papa saya nikah lagi gitu ya, supaya umurnya panjang saudara-saudara ya. Tapi papa saya nggak mau ya. Nggak mau, terus ada yang bisa lama sih, hutangmu banyak sehingga lu harus nanggung hutang ya, supaya nggak bebani orang. Mungkin kamu nggak mati-mati saudara-saudara, ya. Supaya nggak mau bebani anakmu, kalau hutangmu banyak mungkin juga kamu nggak mati. Gue harus berjuang, gue harus sehat, karena kasihan anakku, cucuku gitu kan. Saudara-saudara, ketika itu akhirnya saya nggak ada kesempatan ngomong, tahu-tahu papanya datang. Dan ketika papanya datang, saya ngelihat badannya tegap banget. Kayak confident, kayak kuat gitu ya. Nggak kelihatan sedih, terus dia cerita, wah dia cerita, gerejanya mana om, ternyata papanya dulu pelayanan. Wah terus cerita, ternyata papanya ke gereja, yang dia bilang, ke gereja itu Pak Om itu sangat nyari dan nyari beberapa gereja, karena satu ketemu gereja, yang ibadahnya katanya 2-3 jam. Banyak orang nggak bertahan, satu gereja yang cukup ekstrim, pujian, khotbahnya lama banget ya. Istri saya akhirnya ikut pecahannya yang khotbahnya bisa 2 jam gitu ya. Ya, akhirnya wah itu gereja lama, dan om ini sangat setia, tapi yang menyentuh kami adalah dia sungguh-sungguh dan dia menemani istri. Tapi waktu mau coba ke Kaleb di sini banyak yang wanita, ternyata dia banyak cowoknya jarang cewek semua gitu ya. Ya teman-teman, sesuatu yang menarik saya, yang membuat Ci Email sama kayaknya Elisa itu nangis. Om itu bilang gini, Om bilang sama anak-anak, Om bilang sama Pak Nawi, abunya tante nggak boleh dilalung. Oh gitu. Kenapa Om? Iya. Om mau tunggu nanti larungnya bareng ketika Om juga sudah jadi abu. Wah, Ci Imel langsung nangis. Kamu nanti tunggu ya. Gak mau, dia bilang, yang kreatif dong, jangan ikut-ikutan gitu. Saudara, saya melihat orang yang serius sama Tuhan, terhadap hubungan, terhadap hidup hari yang tidak dilihat orang, juga pasti serius. Itu sesuatu yang tidak terpisah. Oh yang serius dengan hidupnya, serius mencari kebenaran, orang itu juga serius di dalam hidupnya. Saya berharap kita berbicara tentang kerajaan Allah, tidak spiritual bypassing, tidak evakuasi, tapi bagaimana kerajaan Allah di dunia ini kita rindu. Kerajaan Allah yang kita temukan juga dijumpai orang-orang di dalam kehidupan nyata. Mari kita pujikan satu pujian, Yesus Kau kebenaran. Kita bangkit berdiri. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji
Biarlah ini menjadi doa setiap kita. Bersama-sama katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Katakan, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kau adalah kebenaran, bukan kebenaran yang jauh, tapi kebenaran yang menjejakkan kaki di bumi yang kotor ini. Kebenaran yang menyinari kehidupan ke orang-orang yang terpuruk. Kebenaran yang juga menyinari kehidupan kami yang terpuruk. Tapi kebenaran yang tidak hanya menyinari kami, kebenaran yang mau bersinar melalui kehidupan kami yang tidak sempurna. Dan biarlah kebenaran Taurat-Mu, kebenaran firman-Mu boleh menyinari orang-orang di sekitar kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang yang dekat, orang yang bekerja. Sehingga mereka bisa menyaksikan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih keadilan di bumi, yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kejahatan, ketidaksempurnaan. Sekalipun kami tidak sempurna, sempurnakanlah kami. Dan biarlah ketidaksempurnaan kami boleh Kau sempurnakan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang lapar haus untuk kebenaran Allah menjadi nyata di dalam kehidupan